Su dan Su. Kembali lagi dengan Salakopeker eksklusif, masif, terstruktur secara konstruktif, sistematis, dan objektif. Itulah cara kami menyajikan sesuatu. Kali ini kita akan membahas sejarah, misteri, dan keindahan dari Pulau Gili Labak. Kira-kira siapa sih yang tidak tahu Gili Labak? Lu tahu kan? Lu nggak tahu, katrok lu. Gini Su, pesona keindahan Gili Labak sudah terkenal di dunia perhilingan, sehingga bukan suatu keanehan jika banyak turis lokal hingga luar negeri berdatangan menikmati keindahan Pulau Gili Labak. Langsung saja yuk. Lokasi Gili Labak. Gili Labak merupakan salah satu pulau terkecil di antara 127 pulau lainnya di Kabupaten Sumeneb, Madura. Terletak di sebelah tenggara Pulau Poteran atau Pulau Madura. Secara administratif, pulau ini terletak di Desa Kombang, Kecamatan Talangu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Pulaunya membentang sepanjang 5 hektar dan dapat dikelilingi kurang lebih dari sejam ya, kayaknya demikian. Jumlah penduduknya hanya 35 kepala keluarga, tapi kini menyusut jadi 25 kepala keluarga. Karena banyak yang merantau, katanya sih demikian. Dalam keterangan lain, jumlah penduduk yang menghuni Gili Labak tak lebih dari 100 orang. Namun tidak ada anak usia sekolah bermain atau sekedar berlalu lalang di Pulau Gili Labak, karena diungsikan ke Pulau Poteran untuk mengenyam pendidikan. Ya kan, lo tahu sendiri men, bagaimana pentingnya pendidikan gitu loh. Sebab di Gili Labak tak ada sekolahan. Lo tahu sendiri kan, kalau pergi ke sana nggak ada sekolahan di sana. Meski dulunya sempat ada sekolah, tapi sudah lama tutup karena tidak ada guru yang mau ngajar. Gurunya kayak nggak kerasan gitu loh. Dia mungkin nganggap bahwa utara laut, selatan laut gitu loh, barat laut, timur laut, ya gitu-gitu. Masa gitu doang tiap hari gitu-gitu? Karena pada saat itu keindahannya belum terbelau up gitu. Yang melek terhadap keindahan Pulau Gili Labak itu kayak cuma segelintir orang pada saat itu gitu loh. Yang demikian itu membuat hampir semua warga Gili Labak memilih membuat rumah di Poteran. Warga Gili Labak mempunyai 2 tempat tinggal, satu ada di Pulau Poteran dan satunya lagi ada di Gili Labak. Rumah warga Gili Labak yang ada di Poteran itulah yang dihuni anak-anak usia sekolah. Tentu saja ada orang tua yang menemani di sana gitu loh, nggak sendirian. Jadi ada kayak 1 atau 2 orang yang menemani di rumah yang satunya itu, yang di Poteran tersebut gitu. Gini, paham kan? Akses ke Pulau Gili Labak. Rute menuju Gili Labak pertama harus menuju ke Sumeneb terlebih dahulu. Masa iya mau ke Gili Labak yang notabene-nya ada di Sumeneb terus rutenya ke Mandalika gitu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Itu nggak make sense gitu loh. Untuk menuju Sumeneb sendiri, jadi para pengunjung dapat menggunakan pesawat terbang dari Surabaya ataupun bus dari Surabaya. Soal harga tiket bisa langsung cek ya Su di beberapa platform penyedia tiket ya. Karena Salakopeker bukan agen tour and travel. Lanjut Su, ketika sudah sampai Sumeneb, menuju Gili Labak sudah bisa diakses melalui dermaga di Pulau Madura. Ada 4 dermaga kayaknya yang biasa melayani penyediaan kapal penyeberangan menuju Pulau Gili Labak. Yang pertama adalah dermaga Kaliangat Sumeneb, dermaga Tanjung Sarongkih, dermaga Desa Lobuk, dan juga dermaga Kombang. Waktu tempuh sekitar 1 sampai 1,5 jam atau paling lambat 2 jam atau 3 jam untuk dapat sampai ke Gili Labak, mengarungi Selat Madura lah pada saat itu. Jadi selain kamu nanti juga bisa menikmati Gili Labak, dalam mengarungi Selat Madura itu banyak keindahan yang bisa kamu nikmati gitu, yaitu kayak lautan yang hijau, bukan hijau sih, lautan yang biru, yang bening, hening gitu loh. Sambil membayangkan betapa enaknya kalau kamu tenggelam di sana dan langsung ketemu dengan ikan gitu loh. Kayak bisa langsung cupuk-cupuk gitu loh, ambil-ambil gitu loh. Ngapa sih anjing?
Sejarah dan misteri Pulau Gili Labak. Pulau Gili Labak didominasi pohon kelapa, selebihnya ada pohon dunceren. Dunceren itu kayak daun kuda gitu. Ada pohon namanya dunceren, daun kuda kayak gitu. Yang selanjutnya ada pohon mimba. Jadi pohon mimba itu kalau di Madura kayak mimpe. Nggak tahu ya bahasa Indonesianya apakah mimba beneran, tapi ini bukan mimba asmi ya. Ini namanya pohon mimba. Dan juga ada semak-semak yang tumbuh lebat di beberapa tempat. Biasanya warga Pulau Gili Labak banyak yang menanam jagung dan buncis di lahan tani mereka di sekitar rumah lah. Sehingga bukan suatu keanehan menurut legenda, Gili Labak dahulu dipenuhi kawanan tikus. Tidak ada hewan darat lain di pulau itu kecuali tikus. It's only tikus. Paham gak sih? Kemudian datang seorang pemuda sakti mandraguna yang kayaknya sakti banget lah dari Pulau Poteran tadi. Nama pemuda tersebut adalah Sabu, atau yang kemudian hari mendapat julukan Juk Saimin. Dialah pembabat dan pembasmi tikus di Pulau Gili Labak. Juk Saimin ini juga yang kemudian melarang menyembelih hewan darat semisal kayak sapi ataupun kambing di Pulau Gili Labak nih. Terus larangan itu terwariskan hingga beberapa generasi. Anggaplah 5 generasi penghuni Gili Labak saat ini ya. Meski hajatan besar semisal kayak perayaan resepsi pernikahan, sehingga warga Gili Labak melangsungkannya di rumah yang ada di Poteran untuk acara kayak perayaan tertentu gitu. Terlepas dari bagaimana misteri di balik larangan tersebut ya Su, kalau dipikir-pikir pakai akal sebenarnya memang make sense ya Su. Gini Su, kan Pulau Gili Labak itu hanya 5 hektar doang nih, kecil kan. Kalau banyak yang nyembelih hewan kayak sapi ataupun kambing dan sejenisnya yang gede-gede gitu, hewan darat, gimana baunya ntar kayak kotoran, kayak darahnya juga dan lain-lain, kan banyak yang dibuang gitu kan, mencemari lingkungan yang ada di Gili Labak gitu ya Su. Kayaknya memang make sense sih larangan tersebut gitu. Untuk ya kalau dipikir-pikir ya gitu. Kalau nggak dipikir ya nggak tahu. Lanjut Su, melaut merupakan pekerjaan utama penghuni atau masyarakat Gili Labak. Hampir semua warga Gili Labak adalah nelayan penangkap racungan. Gimana ya ngejelasin hewan laut yang disebut racungan ini gitu. Gini Su, tak coba ya. Racungan itu sejenis kepiting yang hidup di laut dalam dan memiliki ukuran lebih besar berkali-kali lipat dari kepiting pada umumnya. Paham nggak? Ya kalau nggak paham langsung di search di Google itu, dicari gitu loh, racungan gitu loh, biar tahu gitu. Ya lanjutlah udah. Seluruh penduduk Gili Labak beragama Islam. Tepat di tengah-tengah Pulau Gili Labak berdiri sebuah masjid. Warga setempat memberi nama masjid tersebut kayak Al Busro gitu. Mungkin karena yang membangun adalah Kiai Haji Busro Karim gitu pada saat itu gitu. Jadi udah selesai di search racungan tadi. Apa yang keluar? Coba di komen itu apa? Komentar. Yang keluar apa kalau kamu ngetik racungan di Google? Anjing. Keindahan Pulau Gili Labak. Kalau bicara keindahan Pulau Gili Labak ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya Su. Sehingga banyak berdatangan turis lokal dari penjuru negeri hingga turis internasional. Gini Su, spot andalan dari Pulau Gili Labak ini terdapat pada keindahan biota bawah laut yang sangat lebih memuaskan ketika snorkeling ataupun diving. Hamparan gugusan terumbu karang dan warna-warni keberagaman ikan laut yang masih alami itu yang membuat kayak shoot gitu banget lah. Kemudian selain itu Su, hamparan pasir putih bersih dan pemandangan laut biru dengan desiran ombak yang tenang menambah pesona keindahan pulau yang masih perawan dan terpencil ini gitu loh. Kejernihan air laut pun menjadikan gugusan terumbu karang yang sangat indah dan ragam biota laut tadi bisa dilihat jelas dari atas gitu, dari pantai gitu. Kayak kalau mandang itu kelihatan laut yang ke kanan ke kiri bengkok gitu, yang lompat-lompat itu kelihatan gitu loh, jelas banget gitu loh. Apalagi cantiknya sunrise di Gili Labak ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Aduh, apalagi
sunsetnya gitu, bikin betah. Ditambah gitar apalagi lagu 420 gitu, langsung kasih cereng gitu loh. Jingga menyala biru lautnya saat senja, ya gitu-gitulah. Udah sempurna banget dah dunia ini, udah enggak no debat, udah kompor gas sudah. Lanjut Su. Dengan luas Gili Labak yang hanya 5 hektar, tentu saja cukup dengan berjalan kaki kurang dari setengah hari bos. Jadi keren amat lah jalan sama teman sama pacar itu keliling seraya senda gurau gitu, kayak sambil canda-canda gitu loh. Tapi jangan lupa lagunya tetap harus Payung Teduh, kayak mengapa takut pada, ya gitu-gitulah pokoknya, nyanyi malolo pete ya kayak gitu pokoknya. Intinya santai gitu loh, kayak relax gitu, pasir putih, ombaknya biru, bisa lihat ikan dari pantai, itu pokoknya sahdu banget itu pokoknya. Jalan sama temen sama pacar, wah ngeri tuh. Tapi lagunya jangan lupa apa tadi, Payung Teduh, mengapa takut mati panji ya gitu pokoknya lah. Ya keren lah itu, terserah kamu mau ngapain, yang penting jangan berbuat hal yang tidak senonoh lah di sana. Ya udah lanjut Su. Dari kejauhan melihat Pulau Gili Labak menghadirkan kekaguman. Jadi Pulau Mongel itu ibarat benda besar yang terapung di tengah laut. Di bagian bawahnya terlihat sesuatu berwarna putih terang. Setelah perahu mendekat lalu menepi, ternyata yang terlihat putih dan glow up tadi itu adalah pasir yang mengitari Pulau Gili Labak. Dengan air laut di pinggir pantai tampak bening berkilau, membuat ikan-ikan kecil yang bergerak ke sana kemari, melompat, jungkir balik, itu terlihat jelas gitu, seperti yang saya ceritakan tadi gitu loh. Masih nggak mau kesini tak? Yakin nggak mau kesini? Masa? Healing Su, healing reh. Jangan lupa, ngacok deh ya rumah healing deh loh. Pengen bos. Fasilitas di Pulau Gili Labak. Terkait fasilitas untuk menunjang aktivitas wisatawan dan wisatawati dalam mengeksplor keindahan Pulau Gili Labak, diantaranya adalah penyewaan alat-alat snorkeling, simple stand food and beverage, atau lebih mudahnya kayak warung makanan dan minuman sederhana lah, saung atau gazebo sederhana. Ada juga di sana kayak gitu, ada toilet, ada kamar mandi, ada penyewaan ATV atau old swine vehicles, atau banana boat juga ada di sana. Kayaknya mancing juga ada, bisa deh kayaknya ada gitu. Ya udah ya Su, kayaknya capek udah ngomong update terbaru gitu. Mungkin kalian punya update terbaru gitu, bisa di komen di Selekopeker gitu. Yang belum tersampaikan oleh Selekopeker bisa komen di bawah ya. Ya gitu. Atau mungkin ada saran gitu, bahas ini bos, bahas ini boy. Ya udah tulis aja di sono ya, sono bawah. Ya udah, bye.